Sebelumnya, Ibu mau pantun terlebih dahulu ya. Upin Ipin makan salak. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama untuk materi pada hari ini. Nah, masih ingat nggak kita kemarin belajar mengenai apa? Jadi, kita kemarin kan sudah belajar mengenai konsep dalam perpajakan di mana itu terdapat pengertian, objek pajak, subjek pajak itu siapa saja, dan yang lainnya. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian sedikit mengenai materi kemarin. Jadi, Ibu akan mereview sedikit ya. Apa itu pajak PPh 21? Jadi, pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, penghasilan tersebut itu apa saja sih Bu yang termasuk dalam penghasilan? Contohnya yang pertama dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang penting sama dengan hal itu. Nah, jadi di sini ingat ya jangan sampai lupa bahwa PPh 21 itu wajib pajak dalam negeri. Dan PPh 26 itu subjek wajib pajak luar negeri. Itu yang membedakan ya. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang memotong PPh 21 itu? Yang pertama, ada pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, ada bendahara pemerintah yang membayar gaji sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ada undang-undang yang terbaru yaitu 2016, di mana PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan tanggungan keluarganya. Di sini batas tanggungan yang ditanggung dalam PTKP itu 3, di mana dalam tanggungannya itu merupakan keluarga yang sedarah atau semenda. Nah, keluarga sedarah itu seperti ayah, dan yang keluarga semenda itu seperti anak angkat, mertua, dan yang lainnya. Nah, di sini dalam PTKP ini terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk PTKP seseorang yang masih lajang, duda atau janda atau masih sendiri dengan kode TK atau tidak kawin per 0, 1, 2, atau 3. Karena dalam PTKP ini dia hanya menanggung maksimal 3. Nah, yang kedua untuk PTKP yang sudah menikah dengan kode PTKP-nya K per 1, 0, 1, 2, atau 3. Nah, untuk selanjutnya bahwa penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan seseorang pada awal tahun kalender atau pada awal bulan dari bagian tahun kalender. Nah, kita misalkan saja ya, siapa ya misalnya Doni itu memiliki PTKP pada awal tahun tanggal 1 Januari 2017, dia itu belum menikah, maka PTKP-nya TK per 0, tidak kawin, mempunyai tanggungan 0. Nah, pada tanggal 1 Maret 2017 dia menikah, maka PTKP-nya menjadi K per 0 atau kawin, tidak memiliki tanggungan. Nah, pada tanggal 1 Desember dia memiliki anak, jadi PTKP-nya kawin per 1 atau kawin memiliki tanggungan 1, yaitu anaknya yang baru saja lahir. Nah, untuk pembayaran PTKP penentuan PTKP pada bulan Desember 2017, maka sesuai dengan ketentuan itu TK per 1, di mana dalam PTKP itu ditentukan pada awal kalender. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk PTKP sendiri, untuk tarif PTKP itu 54 juta untuk diri wajib pajak yang masih lajang. Apabila dia menikah, maka ditambah 4,5 juta untuk diri wajib pajak yang sudah kawin. Nah,
Untuk tambahan tanggungan setiap anggota keluarganya maksimal 3, maka 4.500.000 per tanggungan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap dia memiliki tambahan tanggungan itu akan bertambah 4,5 juta per tanggungannya. Nah, selanjutnya, ini untuk PTKP karyawati, karena antara PTKP karyawati yang sudah kawin dan dengan karyawan itu berbeda ya. Nah, untuk karyawati sendiri ini, apabila dia sudah kawin, maka PTKP-nya itu hanya untuk diri sendiri. Jadi status wanita meskipun sudah kawin, tetap mempunyai PTKP tidak kawin, kecuali suaminya itu tidak bekerja sesuai dengan surat dari instansi terkait atau kelurahan. Nah, apabila dia sudah kawin dan suaminya tidak berpenghasilan, maka tanggungan PTKP-nya itu yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua status kawin, dan yang ketiga tanggungan maksimal 3. Nah, untuk yang tidak kawin maka tanggungannya untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Nah, untuk suami yang tidak memiliki penghasilan itu menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak memperoleh atau menerima penghasilan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini merupakan ada rincian besaran PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan peraturan ya. Yang pertama, untuk wajib pajak tidak kawin merupakan wajib pajak TK per 0 itu sebesar 54 juta. Untuk wajib pajak tidak kawin apabila memiliki tanggungan 1, maka 58.500.000 dan sebagainya. Sampai 3 tanggungan itu dia bertambah 4,5 juta. Selanjutnya, untuk wajib pajak kawin itu apabila dia kawin tidak memiliki tanggungan itu sebesar 58.500.000. Untuk apabila tanggungannya bertambah 1, itu ditambah 4,5 juta dan seterusnya sampai dia memiliki 3 tanggungan. Selanjutnya, apabila wajib pajak kawin penghasilan digabung dengan suami. Jadi, wajib pajak untuk kodenya kawin istri berpenghasilan memiliki 0 tanggungan itu sebesar 112.500.000, di mana 54 juta dikali 2 untuk suami istri ditambah status kawin. Nah, apabila mereka memiliki 1 anak, maka tanggungannya bertambah 4,5 juta, dan sampai apabila mereka memiliki 3 anak itu berarti 4,5 juta dikali 3. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan contoh soal untuk menentukan PTKP. Dinda belum menikah, menanggung 1 orang tua, 1 anak angkat, 1 adik kandung yang masih kuliah. Nah, berapa PTKP Dinda? Jadi, di sini yang menjadi tanggungan Dinda itu ada orang tua, di mana orang tua ini merupakan saudara dan anak angkat ini merupakan semendanya Dinda. Nah, untuk adik kandung itu bukan menjadi tanggungan Dinda karena sebenarnya adik kandung itu masih menjadi tanggungan orang tuanya. Jadi diketahui Dinda menikah. Dinda belum menikah. Maaf ya, anak-anak semuanya. Nah, menanggung 1 orang tua dan 1 anak angkat. Jadi, Dinda belum menikah itu memiliki PTKP sebesar 54 juta. Terus menanggung 1 orang tua berarti ditambah 4.500.000 dan 1 anak angkat ditambah lagi 4.500.000. Jadi jumlah PTKP yang ditanggung oleh Dinda itu sebesar 63 juta. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif PPh, di mana tarif PPh ini untuk menghitungnya itu secara progresif. Untuk tarif PPh ini sesuai dengan pasal 17 ayat 1, di mana apabila penghasilan kita itu 0 sampai dengan 50 juta, maka
tarif PPh-nya sebesar 5%. Apabila di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif PPh-nya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan sebesar 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 30%. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan contoh untuk menghitung PPh terutang selama setahun. Tono tahun 2018 memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 600 juta. Berapa PPh terutang Tono selama setahun? Jadi diketahui penghasilan kena pajak Tono sebesar 600 juta. Nah, untuk mengerjakannya kita menggunakan tarif pajak sesuai pasal 17, di mana yang pertama kita menggunakan tarif pajak 5% dikali 50 juta. Karena untuk tarif pajak 5% ini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penghasilan 0 sampai 50 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya berarti PT KP Tono masih 550 juta. Selanjutnya kita pakai yang 15%. Dikali, ini untuk yang 15% ini antara penghasilan 50 juta sampai 250 juta. Berarti antara 50 juta sampai 250 juta itu jumlahnya 200 juta. Dikali 200 juta. Sama dengan 30 juta. Ini PKP Tono sudah berkurang 250 juta. Nah, selanjutnya 25%. Karena untuk tarif pajak 25% ini antara 250 juta sampai 500 juta. Jadi ininya antara ini besarnya 250 juta sama dengan 62 juta 500. Ini berarti PKP Tono masih sisa 100 juta. Maka kita masukkan lagi ke yang 30%. Dikali 100 juta. Sama dengan 30 juta. Jadi jumlahnya PKP Tono selama setahun yaitu 125 juta. Pajak terutang PPh Tono selama setahun itu 125 juta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pengenaan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan terhadap penentuan PKP. Setiap perhitungan pajak itu berbeda-beda. Misal untuk pegawai tetap dengan pegawai harian itu beda ya, teman-teman semuanya. Nah, misal yang pertama, untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, maka penentuan PKP-nya itu penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya, untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan dan pegawai tidak tetap bulanan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 450 juta, maka untuk menentukan PKP itu sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Selanjutnya, untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan, untuk menentukan PKP-nya 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Selanjutnya, untuk penghasilan yang melebihi 450.000 sehari, ini berlaku untuk bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, dan berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. Jadi untuk yang pegawai ini itu dikenakan PTKP sebesar 450.000. Selanjutnya, untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan
tidak berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan itu, penentuan PTKP-nya 50% dari penghasilan bruto. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara perhitungan untuk pegawai tetap, pegawai harian, tenaga ahli, bukan pegawai perusahaan, peserta kegiatan, komisaris, dan juga mantan pegawai. Di mana dalam perhitungan ini nanti akan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama untuk pegawai tetap dan yang kedua untuk pegawai tidak tetap. Jadi untuk yang pertama yaitu PPh pasal 21 untuk perhitungan pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu apa sih, Bu? Jadi, pegawai tetap itu menurut ketentuan pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi, teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa pegawai tetap itu menerima penghasilan dalam jumlah tertentu itu secara teratur. Termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai yang bekerja penuh di perusahaan dan pegawai kontrak yang bekerja penuh dalam perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, ingat ya, dalam perhitungan untuk PPh 21 pegawai tetap itu ada komponen premi asuransi. Nah, untuk premi asuransi ini yang dimasukkan ke dalam perhitungan PPh pasal 21 ini asuransi yang dibayarkan oleh yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, apabila karyawan itu membayar sendiri, maka itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Semisal saja ya, PTA mengikuti program BPJS, perusahaan membayar premi asuransi sebesar 0,5% dan 0,3%. Sedangkan karyawan membayar premi asuransi sebesar 0,3% dan 0,2%. Jadi yang masuk ke dalam perhitungan PPh 21 itu premi asuransi yang dibayar oleh PTA atau perusahaan, yaitu sebesar 0,5% dan 0,3%. Untuk selanjutnya mengenai ada biaya jabatan. Teman-teman harus ingat ya bahwa biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto sebulan. Dengan ketentuan maksimal 500.000 untuk menghitung PPh 21 bulanan dan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setahun itu maksimal 6 juta untuk menghitung PPh 21 setahun. Jadi apabila per bulan ia memiliki penghasilan 600 berarti tidak usah dikali 5%, atau apabila penghasilannya lebih dari 6 juta setahun itu tidak usah dikali biaya jabatan 5% tapi langsung dimasukkan seperti itu. Nah, kalau asuransi itu yang masuk ke dalam perhitungan itu kan yang dibayar oleh perusahaan, tetapi untuk yang iuran pensiun itu yang dibayar oleh kita atau karyawan itu akan masuk ke dalam perhitungan PPh 21. Nah, contoh ya, PTA mengikuti program BPJS, perusahaan membayar sebesar 30.000 dan jaminan hari tua sebesar 20.000, sedangkan karyawan membayar 35.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 25.000. Jadi, yang masuk perhitungan PPh 21 itu iuran pensiun dan JHT yang dibayar karyawan, yaitu 35.000 dan 25.000. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah untuk menghitung pegawai tetap. Yang pertama, untuk mengetahui penghasilan bruto, kita harus menghitung gaji ditambah tunjangan ditambah premi itu sama dengan penghasilan bruto. Nah, setelah diketahui penghasilan bruto, itu akan kita kurangi dengan biaya jabatan, di mana tadi sudah Ibu jelaskan bahwa biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto dan maksimal 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Apabila penghasilan brutonya lebih dari itu, tidak usah dikalikan 5%. Nah, kenapa sih Bu? Ya, kalau lebih dari itu tidak usah dikalikan 5%, karena dikali 5% itu apabila kita memiliki penghasilan sedikit, supaya pada saat kita membayar pajak itu tidak terlalu keberatan. Nah, apabila kita penghasilan kita banyak atau besar, maka otomatis membayar pajaknya kita juga akan besar atau banyak, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah sampai biaya jabatan akan dikurangi dengan
iuran dana pensiun, jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang kita bayarkan sendiri atau karyawan yang membayar sendiri, itu akan memperoleh penghasilan neto. Selanjutnya, setelah sampai ke penghasilan neto, itu akan kita kurangi dengan PTKP yang sudah kita pelajari tadi. Dia mempunyai tanggungan berapa, dia statusnya sudah kawin atau belum, seperti itu ya. Itu akan memperoleh penghasilan kena pajak. Kemudian, setelah kita memperoleh penghasilan kena pajak, kita akan mengalihkan tarif pajak terutang sesuai dengan pasal 17 tadi. Nah, ini untuk contoh perhitungan teknisnya seperti ini ya, di mana gaji pokok ditambah tunjangan, bonus atau imbalan bulanan, ditambah iuran jaminan kesehatan atau yang lainnya yang dibayar perusahaan, itu akan memperoleh penghasilan bruto per bulan. Nah, setelah memperoleh penghasilan bruto, kita akan mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Dan yang lainnya, itu akan memperoleh penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan itu akan kita kali 12 untuk memperoleh penghasilan neto setahun. Setelah itu, kita harus mencari PTKP-nya. Penghasilan neto setahun kita kurangi dengan PTKP, itu akan menghasilkan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak progresif yang tadi sesuai dengan pasal 17. Setelah memperoleh itu, maka kita akan tahu berapa sih jumlah pajak terutang selama setahun. Setelah itu kita dibagi 12 untuk mengetahui pajak terutang per bulan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih cara perhitungannya. Nah, selanjutnya ini untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Anissa sebagai pegawai tetap di PTA menerima gaji 4.500.000. PTA membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian sebesar 30 juta dan 70 juta. Anissa membayar iuran pensiun dan iuran THT sebesar 40.000 dan 60.000. Maka berapa PPh 21 bulan Januari 2018? Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahui gaji Anissa 4.500.000. Premi asuransi sebesar 30.000 dan 70.000. Untuk iuran yang dibayarkan oleh Anissa sendiri sebesar 40.000 dan 60.000. Jadi, di sini untuk mengetahui PPh terutang selama setahun, kita harus mencari penghasilan bruto terlebih dahulu. Kita masukkan gaji pokok sebesar 4.500.000. Premi yang dibayar perusahaan sebesar 30.000 ditambah 70.000 sama dengan 100.000. Jadi penghasilan brutonya sebesar 4.600.000. Penghasilan bruto ini nanti akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5%. Jadi 5% dari 4.500.000 sama dengan 225.000. Biaya jabatan ini 5% dikali 4.500.000. Dan juga dikurangi iuran dari diri sendiri atau iuran dari Anissa sebesar 100.000. Jadi untuk penghasilan neto per bulan itu sebesar 4.275.000. Nah, ini 4.275.000 kita kalikan 12 untuk ketemu penghasilan neto setahun. Jadi 4.275.000 dikali 12 sama dengan 51.300.000. Nah, untuk menentukan penghasilan kena pajak, maka penghasilan neto setahun kita kurangi dengan PTKP. Karena di soal itu PTKP-nya hanya disebutkan Anissa saja, maka
PTKP-nya 54 juta dan dia juga belum menikah. Belum ada keterangan bahwa di soal itu menyebutkan bahwa Anissa belum menikah, maka 54 juta. Nah, apabila penghasilan neto dan PTKP kita kurangkan itu hasilnya minus, maka penghasilan kena pajaknya itu nihil. Jadi Anissa tidak dikenakan untuk membayar pajak karena hasilnya PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan neto setahunnya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai perhitungan PPh pegawai tetap, sekarang kita akan belajar mengenai perhitungan PPh pegawai tidak tetap, di mana pegawai tidak tetap menurut ketentuan pajak adalah tenaga kerja lepas atau orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja. Imbalan yang diterima itu bisa berdasarkan jumlah hari masuk kerja, jumlah unit yang diselesaikan, atau jumlah penyelesaian pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk pegawai tidak tetap ini kita akan bagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada pegawai harian, yang kedua bukan pegawai perusahaan, yang ketiga tenaga ahli, dan yang keempat komisaris, mantan pegawai, dan juga peserta kegiatan. Nah, kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 pegawai harian, di mana pegawai harian itu dibagi menjadi beberapa. Ini untuk upah sebulan ya, itu dibagi menjadi dua, kurang dari 4.500.000 dan lebih dari 4.500.000. Untuk upah harian kurang dari 4.500.000 itu dibagi menjadi dua lagi, upah harian kurang dari 450.000 per hari dan upah harian lebih dari 450.000 per hari. Untuk upah harian yang kurang dari 450.000 per hari, maka seorang tersebut tidak membayar pajak atau pajaknya nihil. Misal, saya selama bekerja itu sehari penghasilannya hanya 300.000, maka saya tidak membayar pajak karena penghasilan saya kurang dari 450.000 per hari. Selanjutnya, untuk upah harian yang lebih dari 450.000 per hari, maka menggunakan PTKP sebesar 450.000. Selanjutnya, untuk upah harian yang lebih dari 4.500.000, maka menggunakan PTKP setahun dibagi 360 hari. Nah, ini untuk contoh soal ya. Selanjutnya, untuk PPh pasal 21 bukan pegawai perusahaan, di mana dalam PPh pasal 21 bukan pegawai perusahaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bukan pegawai berkesinambungan dan bukan pegawai tidak berkesinambungan. Untuk bukan pegawai berkesinambungan itu bukan pegawai perusahaan yang memberikan jasa pada perusahaan yang sama lebih dari satu kali dalam setahun. Bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebulan, yaitu 4.500.000 sepanjang yang bersangkutan itu memiliki NPWP, penghasilan berasal dari hubungan kerja, tidak memperoleh penghasilan lainnya, dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP bagi wanita kawin ditambah surat nikah dan kartu keluarga. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka bukan pegawai tidak berhak memperoleh pengurangan PTKP. Selanjutnya, untuk bukan pegawai tidak berkesinambungan, di mana bukan pegawai perusahaan yang memberikan jasa pada perusahaan yang sama hanya satu kali dalam setahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 tenaga ahli. Yang dimaksud tenaga ahli adalah tenaga yang dikenakan PPh pasal 21 menurut peraturan pajak merupakan orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, notaris, konsultan, penilai, atau arsitek. Nah, tenaga ahli baik yang berkesinambungan maupun tidak dalam perhitungan PPh pasal 21 itu tidak dikurangi PTKP. Jadi dasar pemotongan pajaknya itu 50% dari penghasilan bruto tidak dikurangi PTKP. Kemudian diterapkan tarif pajaknya itu tarif pajak progresif
sesuai pasal 17 sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% sesuai dengan penghasilan yang ia terima. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 21 untuk komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Dalam perhitungan PPh pasal 21 ini untuk komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan, penghasilan yang diterima langsung dikenakan tarif sesuai UU pasal 17 ayat 1, yaitu tarif umum sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30%, tergantung penghasilan yang ia terima. Jadi langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, Ibu telah menyampaikan materi mengenai perhitungan PPh pasal 21, di mana PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak itu antara lain berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi PPh pasal 21 ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama untuk PPh pegawai tetap, dan yang kedua untuk PPh pegawai tidak tetap yang terdiri dari pegawai harian, tenaga ahli, bukan pegawai perusahaan, peserta kegiatan, komisaris, mantan pegawai. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.